Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku penjuru dunia, inilah namanya tantangan dalam dakwah ini. Ya, renungan menjelang senja live hari ini terganggu. Saya pun tak tahu. Begitu kita mau live, ya saya buka, katanya Anda didenda, dihukum selama 18 hari tidak boleh secara langsung karena melanggar aturan komunitas. Entah apapun yang saya langgar, ternyata setelah saya lihat di bawahnya, waktu Habib Rizik Syihab dulu pulang, itu kan Republika itu di headline-nya itu gambarnya bagus sekali. Dan saya hanya memoto itu saja. Hanya saya foto itu, saya bikin status, indah sekali pemandangan ini. Rupanya dari 6 April yang lalu saya diblokir oleh FB, tidak boleh siaran langsung. Masya Allah, luar biasa. Dan inilah tantangan dalam dakwah ini. Ini pun saya tidak tahu ini, apakah siaran ini sekarang menggunakan HP ibu ini, Fatimah Sururi Hasan, apakah sudah bisa ditangkap sama teman-teman? Mungkin Ustadz Asep, Ustadz Lukman, atau Bu Leli sudah ini berikan dulu respon bahwa ini sudah sudah bisa diterima belum siaran langsung ini? Karena ini mendadak nih, jadi gak pusing kita jadi ya renungan menjelang senja ini. Apa sudah ada ini respon bahwa ini diterima? Mana? Oke, bisa? Baik. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sebenarnya ingin menyapa dari pertemuan ini karena sudah 5 hari ya renungan menjelang senja mengirimkan video yang kita shot di Bukit Dinamika Umat. Dan hari ini ingin rasanya menyapa kawan-kawan di seluruh penjuru dunia melalui siaran langsung. Mudah-mudahan tema yang singkat hari ini tentang tanda-tanda kebodohan bisa bermanfaat buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini dalam surah Al-Furqan 63. Ini kriteria atau ciri-ciri karakter ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana tawaduknya orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, dan kalau mereka disapa, dibicarakan, ditegur dengan tidak baik oleh orang-orang bodoh, mereka berkata dan mendoakan salam, selamat. Baik, topik ini saya tulis di Republika. Ini harian Republika, sengaja saya pajang di sini tanda 3 tanda kebodohan. 3 tanda kebodohan ini sekitar akhir tahun 2020. Dan itu saya terinspirasi dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam. Bersyukur kepada Allah, di tahun lalu pas di bulan Maret itu saya bersama keluarga ziarah ke kuburan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di Kairo. Jadi setelah selesai menunaikan ibadah umrah, kami menghantarkan Ananda Iza ke Kairo, ke Mesir. Dan salah satu memang yang sangat dinanti-nanti adalah saya ingin sekali berziarah ke makam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan alhamdulillah tour leadernya itu calon ulama besar Ananda Iza mengantarkan kami, meskipun sempat kesasar, dia sendiri bingung karena jalannya masuk ke kampung-kampung sepi gitu ya. Begitu saya tanya gimana, masih aman kayak gitu ini? Nah, saya pun tertawa ya katanya. Dan ditanya supirnya pun ternyata belum pernah ke makam Syekh Ibnu Athaillah itu. Dan alhamdulillah kami sampai ke sana. Sejujurnya saya sempat menangis. Saya sempat berlinang air mata di depan kuburan Syekh Ibnu Athaillah, dan saya minta ridhonya. Minta ridhonya karena karyanya ini selalu saya jadikan referensi dalam menulis, dan saya ikhlaskan, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada beliau. Menurut Ibnu Athaillah Sakandari, itu ada 3 tanda kebodohan. Ini sekaligus menyapa teman saya Ustadz besar di Aikanopan Labura, Ustadz Ilyas Harahap, karena sebulan yang lalu topik ini pernah
disampaikan di SMP Muhammadiyah Ikanopan, ya teman-teman di sana melalui Zoom. Dan hari ini sekilas saya sampaikan ini mengulas kembali. Dan ini tidak ada tamat-tamatnya sebenarnya tentang kebodohan, ya. Jadi kebodohan ini bukan masalah tidak tahu. Jadi berbeda antara kebodohan jahiliyah dengan tidak tahu. La ta'lamuna syai'an. Begitu kita dilahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Gitu. Jadi begitu kita dilahirkan dari perut ibu, kita tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Diberikan Allah pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, dan semua itu menjadi alat media kita untuk belajar. Dan tidak disebutkan bodoh. Jadi kebodohan itu bukan karena tidak tahu. Kalau kita berkata tidak tahu itu bukan berarti bodoh. Jadi kalau ada yang ditanya dia tidak tahu, itu bukan bodoh. Yang dimaksud dengan kebodohan itu sebenarnya adalah sikap mental, mentalitas yang merasa dirinya pandai. Nah itu sebenarnya. Jadi di sini kebodohan yang dimaksudkan adalah kesombongan. Lagi-lagi balik kepada kesombongan ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar lah ini, ya. Kadang kita ini mudah sekali terpengaruh karena pencapaian kita yang sedikit, lantas muncullah keangkuhan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan ada 3 tanda kebodohan. Ada 3 tanda kebodohan. Yang pertama adalah mujiban an kulli ma su'ila. Mujiban an kulli ma su'ila. Menjawab semua pertanyaan. Inilah penyakitnya kita ini. Yang sudah belajar ini, yang sudah kuliah ini, apalagi dapat gelar yang tinggi akademik, profesor, doktor gitu ya. Atau kita sebagai dosen. Saya juga sebagai dosen kadang begitu. Malah kadang kalau mahasiswa tak bertanya, awak tegur dia. Tak bertanya kalian. Tanya, apa yang kalian nggak tahu tanya, gitu ya. Dan kalau mahasiswa tanya, kita tak jawab, rasanya turun gengsi kita itu. Ya. Rasanya malu kita mengaku kalau sebagai dosen ditanya mahasiswa, kita tak bisa jawab. Jadi apa saja yang ditanya oleh mahasiswa dijawab. Kalau tahu ya syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi persoalannya kalau baca kalau tak tahu kita. Nah, mampu nggak kita menjawabnya? Aku tidak tahu. Imam Malik radhiyallahu anhu, imam besar, salah satu imam mazhab, pernah ditanya sekitar 82 pertanyaan oleh salah seorang utusan dari negeri yang jauh dari negeri Riau. Ternyata begitu dia ditanya dalam 82 pertanyaan itu, dia hanya menjawab sekitar 60-an. Gitu ya, hanya lebih dari separuh yang jawabnya. Selebihnya dia jawab atau enggak sampai separuh gitu, tapi selebihnya dia jawab la adri, aku tidak tahu. Sampai yang bertanya ini, macam mana lah nanti aku balik ke kampung kami sana? Udah disuruh saya utusan ke sini supaya mau bertanya persoalan-persoalan yang kami hadapi. Ini jawabannya tak tahu. Dia bilang, ya sampaikan saya kepada mereka bahwa aku tidak tahu. Jadi dalam kaidah ilmiah, menjawab tidak tahu itu adalah ilmiah. Justru kalau menjawab tahu padahal tidak tahu itu adalah ketidakjujuran ilmiah atau kepalsuan, kebohongan ilmiah. Ya. Jadi inilah yang penting kita ingat. Yang pertama adalah tanda kebodohan itu ketika kita menjawab sebuah pertanyaan. Karena tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Orang berilmu itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau pada tingkat pertama, kalau orang baru belajar, dia muncul sombongnya. Macam yang tahu saja. Jadi makanya sekarang ini banyak orang mulai muncul, baru ngaji setahun 2 tahun, sudah berani dia membid'ahkan orang lain dan masuk neraka. Ini hati-hati. Ini sombong namanya. Ya kan? Atau merasa bahwa dia paling tahu tentang Islam. Semuanya salah, yang berbeda dengan dia salah, yang berbeda dengan dia bid'ah, masuk neraka. Saya makin sedih belakangan ini, makin banyak ustadz-ustadz yang kelihatan dari segi tampang lahiriahnya itu wah, soleh gitu, tapi ucapannya kok mencela. Ustadz kok banyakan mencela, dan itu ditepuk tangani oleh jamaahnya. Oh takbir gitu. Ya. Dan ini kesombongan. Jadi kalau ada orang merasa sombong dengan ilmu yang dipelajarinya, itu baru tahapan yang paling rendah itu. Jadi kalau punya ilmu dikit sombong, itu tahapan yang paling rendah. Sama dengan orang belajar pencaksilat atau belajar karate. Saya dulu pernah belajar karate waktu di Selimpuan itu. Itu rasanya baru tahu kita 5-7 jurus saja. Jalannya pun petantang-petenteng. itu sombong. Ya. Padahal kalau misalkan dilanjutkan dia belajar kembali, kalau dia sekolah kembali, belajar ngaji lagi,
maka muncul dia pada tingkat yang lebih tinggi. Itu akan muncul tawaduknya. Gitu. Jadi kalau masih sombong itu yang paling rendah. Jadi orang berilmu yang sombong itulah yang paling rendah kedudukannya. Baru kalau dia belajar lagi, ngaji lagi, nah, muncullah sikap tawaduknya, rendah hati bahwa ilmu yang didapatkannya ini belum seberapa ini. Enggak. Kalau orang tua kita dulu bilang kan macam ilmu padi, jadilah seperti padi, makin berisi makin berunduk, atau berunduk tanda berisi gitu. Jadi kalau padi itu kalau berisi dia berunduk, kalau tak berisi naik ke atas sana. Nah itulah orang sombong itu. Jadi orang bisa sombong karena ilmunya, gitu ya. Dan itu sudah kita bahas dalam satu episode tentang harga sebuah keangkuhan. Atau yang paling tinggi itu orang yang belajar itu, orang yang berilmu itu, semakin dia banyak belajar, semakin dia merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jadi intinya apa? Semakin tinggi sekolah seseorang, semakin dalam ilmu seseorang, makin sadar dia lebih banyak yang dia tidak tahu daripada yang dia tahu. Dulu waktu pertama masuk kuliah S3 itu, wah, awak kan sudah sering ceramah gitu. Tapi begitu masuk ternyata dosennya profesor, yang hadir juga mahasiswanya juga orang kiai, tak berani saya bicara di kelas tuh. Kalau ternyata ada kiai yang muda sekali, teman saya, sahabat saya Dr. Ardiansa, mungkin dia melihat acara ini, wah, justru masih muda, ilmunya tinggi, tapi orangnya tawadhu. Dan banyak teman-teman saya. Jadi semakin kita belajar, mestinya makin menyadari bahwa tidak banyak yang kita tidak tahu, atau lebih banyak yang kita tidak tahu. Makanya tidak perlu kita sombong, ya. Itu yang pertama, tanda kebodohan. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari adalah mu'abbiran an kulli ma syahida. Menceritakan apa saja yang dilihatnya. Ini jadi kalau bertemulah kita dengan orang, apa aja diceritakan sama dia, nah itu tanda kebodohan. Atau kalau kita semua yang kita lihat kita ceritakan, itu tandanya bodoh kita. Kenapa bodoh? Karena kita tak mampu memilah mana yang harus diceritakan, mana yang tidak. Semuanya kita ceritakan apa yang kita lihat dan kepada semua orang. Makanya terjadi perselisihan. Yang mestinya yang kita lihat ini ceritakannya kepada si A, ini diceritakan kepada si B, si. Itulah sumber konflik di tengah keluarga atau di tengah masyarakat kita. Dan jangan merasa hebat kali aku tadi begini, buat cerita kemana, justru tanda bodohnya di situ lah. Jadi kalau apa yang kita saksikan semua kita ceritakan kepada orang, itulah pertanda kebodohan. Kenapa? Karena kita tak mampu memilih mana yang baik disampaikan, mana yang tidak baik, mana yang harus disimpan. Dan kita tidak memahami kalau ini disampaikan menimbulkan masalah, kalau ini disampaikan menimbulkan kebaikan. Tak pandai, nah disitulah kebodohannya. Jadi jangan sampai kita merasa karena kita bercerita banyak, terus kita merasa pandai. Tidak, itu tanda kebodohan kita. Jadi dalam pesan baginda Rasulullah SAW, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau ia menceritakan semua apa yang disaksikannya. Jadi kalau ada orang menceritakan semua yang disaksikannya, maka sebenarnya dia pendusta. Jangan percaya. Dan tanda kesempurnaan akal seseorang, sedikit bicara. Ini yang penting kita catat bersama-sama. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah zakiron kullama alima, menyebut apa saja yang diketahui. Ini mirip-mirip tapi sebenarnya beda-beda. Kalau yang kedua tadi adalah yang disaksikan, ini yang ketiga adalah yang diketahui. Apa saja yang kita pelajari, kita sampaikan sama orang. Harus kita perhatikan, ini cocoknya ilmu ini ke siapa yang disampaikannya nih. Kalau ilmu mawaris ini ke siapa, kalau tentang ini, makanya dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Saya walaupun tidak pernah nyantri, tapi dapat cerita dari teman-teman yang kiai itu, kitab-kitab itu bertingkat-tingkat. Kitab fikih juga ada tingkatan-tingkatan. Nah, kalau disampaikanlah yang tinggi ini kepada yang rendah, yang baru pemula, kan kacau balau jadinya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kita ajarkan misalkan ke anak SD, kan tidak nyambung dia itu. Jadi harus sesuai. Jadi tidak semua yang kita ketahui kita ceritakan kepada setiap orang. Disinilah perlu kepandaian, kecerdasan itu. Nah, betapa bodohnya kita kalau setiap yang kita ketahui kita sampaikan kepada semua orang tanpa kita pilah-pilah. Dan ini tanda kebodohan kita. Dan ini berbahaya. Makanya ada gium juga ungkapan, katakanlah yang kau ketahui. Tapi tidak semua yang kau ketahui itu kau katakan. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau cerita kepada orang, ceritakan, sampaikan kepada orang apa yang kita ketahui.
Tapi tidak semua berarti yang kita ketahui, kita sampaikan. Kalau ditanya, jawab yang ditanya saja. Yang tak ditanya, jawabnya jawab. Karena akan menimbulkan masalah. Bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada kita. Kawan-kawan kesulitan di penjuru dunia, sayang sekali ini saya tidak bisa menyapa yang komen-komen yang masuk ini. Dan sampaikan juga kawan-kawan semua. Terakhir dari kajian ini, saya ingin mengatakan, apa penyebab kebodohan itu? Ada penyebabnya nih. Dan kebodohan yang paling parah itu kan tatkala dia tidak merasa bodoh, padahal dia bodoh. Dan melihat orang lain yang bodoh, ini yang paling parah itu ya. Jadi, kalau saya simpulkan penyebab kebodohan itu ada 3. Yang pertama itu kurang baca. Baru baca 1 bab, udah ngomong kemana-mana gitu. Baru baca 1 buku, udah ceritanya udah panjang. Jadi kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu nggak tuntas bacanya. Jadi kalau sampai katanya ada orang berjamaah, terus ada yang imamnya baca kunut, terus dia nggak baca kunut karena dianggapnya itu bid'ah sesat. Berarti kata Ustadz Adi Hidayat belum tuntas bacanya, karena ada fatwanya kata beliau bahwa kalau imam itu harus diikuti apapun yang dilakukannya. Jadi kalau imam ruku, imam itu baca kunut, aminkan, karena itu syaratnya berjamaah kita sebagai makmum ikut kepada imam. Itu. Jadi kurang baca itu ada 2, baca banyak, baca dalam. Kalau baca banyak makin luas wawasan kita, kalau baca dalam makin ahli. Ini baca buku pun tidak, atau bahkan baca Quran pun yang terjemahannya sajanya, baca aslinya pun tak lancar, baca tafsir tadi ya, tapi kalau ngomong macam yang pasih aja gitu kan, berbahaya sekali ini. Ini makanya kurang baca. Orang bisa kebodohan itu karena kurang baca. Yang kedua, kurang ngaji. Ngajinya hanya sekali dan ngajinya hanya ustadz itu saja. Saya kemarin sempat ikuti kajian Ustadz Adi Hidayat, ini penting bagi kita semua. Ustadz Abdul Somad, saya sekarang mengaji juga sekarang akhirnya. Ustadz Adi Hidayat mengaji, Ustadz Abdul Somad mengaji, Ustadz Pak Kiai Didin Hafiduddin ngaji, Gus Romli ngaji. Karena harus dapat kita berbagai sumber, harus ngaji, banyak ngaji, jangan kurang ngaji. Jadi jangan ngaji hanya sama satu ustadz, nanti hanya cuma satu sudut pandang yang dikasihnya. Dan tinggalkan ustadz yang memberikan pengajian-kajian yang melarang kita ngaji ke orang lain. Karena berarti membentuk kita menjadi bodoh. Bodoh hanya melihat satu sudut saja. Jadi tinggalkan, jangan ikuti pengajian kalau ustadznya itu hanya menyuruh ngajinya sama dia, nggak boleh ngaji ke orang. Justru ustadz itu harus mencerahkan. Ini pendapat saya, ini mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, kalian mengajilah nanti sana. Kalian saringlah. Ngaji ke sini, ngaji ke sini, ngaji ke sini. Nah, ambillah yang mana yang paling kuat, yang paling menenangkan. Begitu. Makanya kalau mengajarkan mazhab fikih pun sama kata Ustadz Abdul Somad. Makanya Ananda Iza kita kirim ke Mesir karena di sana dibahas 4 mazhab. Supaya tahu dari 4 sudut hukum-hukum Islam. Jangan hanya cuma satu mazhab saja. Nanti kalau sudah makin memperdalam bolehlah memperdalam. Tapi ini intinya wawasan. Kurang ngaji. Sering ngaji gitu ya. Kawan-kawan semua ayo kita ngaji. Jadi kalau hari Minggu subuh itu Pak Kiai Didin ada di YouTube itu ngaji tafsir Shawafut Tafasir. Dibahas di situ ya. Jadi kurang ngaji. Yang ketiga, kurang gaul. Makanya harus gaul. Berkawannya jangan cuma itu aja. Jadi berkawanlah dengan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Jadi kalau saya dulu waktu mahasiswa itu saya ikut HMI, berteman dengan PMI, berteman dengan IMM, berteman dengan ini, berteman dengan ini. Kalau sekarang ada Al-Wasliyah saya, ada NU saya juga, ada Muhammadiyah, ada Al-Ittihadiyah. Bergaullah kita. Karena kalau kita banyak bergaul itu, makin banyak sahabat dan kita makin bijak. Baik teman-teman sekalian, ujungnya adalah apa? Kalau kita bodoh karena kurang baca, kurang ngaji, kurang gaul, maka kurang paham kita tentang agama ini. Kalau kurang paham, akhirnya gagal paham kita. Yang muncul adalah saling menyalahkan atau suka menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan orang lain dan itu artinya kurang adab. Makanya terakhir saya ingin mengatakan ada 2 ungkapan yang paling penting. Kullama zada ilmuka adrakta annaka tajahhalu al-katsir. Setiap kali ilmumu bertambah, kamu akan mengerti bahwa masih banyak hal yang belum diketahui. Ini ungkapan yang terakhir yang paling penting ini. Yang kedua, kullama zada wattasa'a fikru rajuli qalla inkaruhu linnas. Semakin bertambah dan luas pikiran seseorang atau semakin paham dia, semakin tidak mudah dia menyalahkan orang. Jadi kalau ada ustadz atau ada orang yang suka menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan orang lain, merasa dirinya lah yang paling betul,
Nah, itulah tandanya kerdilnya pikiran, sempitnya pikiran. Makanya semakin bertambah dan luas ilmu kita, semakin tidak mudah kita untuk menyalahkan orang lain. Nah, jadi kalau lihat ada orang yang suka menyalah-nyalahkan, mencela, nah itu tandanya ilmunya sempit, wawasannya sempit. Dan kita tidak mau mengikuti orang-orang seperti itu. Baik kawan-kawanku di seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan kajian yang singkat ini, walaupun tadi ada travel di awalnya, sempat kacau balau gitu ya. Kameramen juga ini sudah pusing dia, dan tidak tahu, mungkin tidak banyak juga kawan-kawan yang bisa menyaksikan live ini ya, karena mungkin melihat ada gangguan-gangguan ya. Tapi begitulah, dalam dakwah itu selalu ada gangguan yang bisa datang serta merta. Dan ini juga pelajaran kepada kita semua. Saya ingin menyarankan kepada diri sendiri dan kita semua, tiada maksud menggurui. Setiap ceramah yang saya sampaikan melalui video maupun dari Facebook ini, tidak ada maksud menggurui kepada siapapun, dan tak mau saya dan tak mau terlibat saling bid'ah, membid'ahkan, kafir, mengkafirkan. Tapi kalau saya pernah dibid'ahkan orang, ditunjuk muka saya pun di sini pernah dibilang masuk neraka, hanya karena apa? Karena hanya tahlilan kami atau baca salawat kami rame-rame, gitu. Tapi begitu saya coba tunjukkan, Ustaz, satu ayat dan satu hadis saja yang melarang baca salawat sama-sama di masjid. Kalau antum dapat, besok umumkan tak boleh lagi baca salawat sama-sama. Itu di rumah ini, di tempat ini nih, gitu. Rupanya mikir keras dia, tak ketemu dia, gitu ya. Itu saya bilang, oh, yang langsung melarang tak ada, Ustaz, katanya. Nah, kalau tak dilarang, kenapa kau berani larang? Siapa kau rupanya? Gitu kan. Jadi kalau Allah dan Rasulullah tak melarang, kenapa kau larang? Berani kali kau, siapa kau rupanya? Nah, gitu. Justru perintahnya adalah bersalawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Sampai saya disebutnya masuk neraka. Saya bilang, hebat sekali, kau yang punya neraka itu kau atau Allah? Allah, katanya. Terus kapan kau bertemu sama Allah? Maksudnya apa? Kata dia. Ya kan kalau kau ketemu sama Allah, kau tanya dia, Tanjung itu masuk neraka apa enggak? Ya saya enggak ketemu. Terus kalau kau tak ketemu sama Allah, kenapa kau bilang aku masuk neraka? Hanya karena saya baca selawatan rame-rame. Nah, itu artinya apa? Terjadi. Itu akibatnya tadi, kurang baca, kurang ngaji, kurang doa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari kebodohan ini, dan terus kita belajar dari buayan sampai ke yang lahat. Baik kawan-kawan sekalian, selamat berbuka puasa di hari yang ke-6 ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Menjelang senja insyaallah akan hadir kembali besok sampai hari terakhir di bulan suci Ramadan. Insyaallah. Mohon doanya supaya bisa menjalankan dakwah ini dengan baik dan bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah dari ucapan, lupakan saja. Namanya kita sedang terus belajar. Semoga Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.